pasti kakak Ani dong. Hola, bestinya kata Ani. Di luar ribetnya dua kasus yang lagi jalan di pengadilan, hubungan panas dingin antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys masih jadi bahan gosip yang seru banget buat dibahas. Salah satu yang sempat jadi perbincangan hangat, desakan dari pihak Nikita yang pengen Reza minta maaf gara-gara pasal pemerasan yang gak jadi masuk dalam dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Jadi, gimana kelanjutan ceritanya ya, Besti? Majelis Hakim yang mulia, bahwa dengan ini saya tegaskan, jelas apa yang saya utarakan pada postingan saya di akun TikTok bukan dimaksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Reza Gladys. Namun postingan itu saya maksudkan untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesial. Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Anyway, permasalahan ini semakin semrawut setelah sidang perdana yang bacain dakwaan. Pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, ngasih deadline ke Reza buat minta maaf. Dikasih waktu 7 kali 24 jam loh. Menurut Fahmi, narasi pemerasan yang sempat digulirkan Reza dan tim hukumnya tuh ternyata nggak terbukti sama sekali di surat dakwaan resmi. Tapi sampai deadline lewat, nggak ada tuh permintaan maaf yang datang dari pihak Reza. Makanya Fahmi sempat ngasih sinyal bakal bawa urusan ini ke ranah hukum juga. Tapi soal mekanisme minta maafnya gimana? Katanya sih terserah aja. Yang penting intinya diakui kalau tuduhan pemerasannya memang nggak valid. Ya kan kita suruh orang minta maaf. Kalau orang tidak minta maaf kan ya urusannya dia. Kita kan tidak bisa. Namanya orang minta maaf itu ya kita hanya minta bahwa ada sesuatu yang salah. Di mana Anda pernah melaporkan kita itu melakukan pemerasan. Namun di akhirnya jaksa menyatakan tidak ada pemerasan. Berarti ada sesuatu yang salah dari awal yang Anda lakukan. Jadi wajar kalau kita minta Anda minta maaf karena ini adalah kesalahan Anda. Iya, harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf kan nanti urusannya kita pikirkan kemudian karena itu kan urusan hukum. Tapi nanti bisa dibalikan kembali oleh Nikita Mirzani tentang kesalahan ini. Oh iya, itu urusan proses nanti setelah selesai. Jadi permintaan maaf itu adalah moral. Kalau suruh secara moral minta maaf tidak mau, maka hukum yang akan berlaku. Kalau hukum yang berlaku berarti proses hukum. Apakah kita laporkan atau tidak, kita tunggulah proses lebih lanjut. Mudah-mudahan hukum di Indonesia masih ada yang benar. Soal gimana nanti Reza Gladys bakal minta maaf, Fahmi Bahmid bilang gak mau terlalu dipikirin ribet-ribet. Buat dia yang penting banget tuh permintaan maaf itu dilakukan karena emang terbukti tuduhan pemerasan ke Nikita Mirzani gak ada buktinya, alias gak terbukti sama sekali. Kalau dia mau harusnya di hadapan publik. Kalau mau ketemu juga nggak ada masalah. Yang penting minta maaf, Anda telah salah menyatakan Nikita melakukan pemerasan. Intinya cuma itu. Anda selama ini menyatakan Niki melakukan pemerasan tapi itu dihapus oleh jaksa. Berarti ada kesalahan dari awal yang Anda lakukan. Nah, saya mau minta Anda minta maaf. Gentle dong, kalau emang salah Anda minta maaf. Di sisi lain, tim kuasa hukum Reza Gladys juga udah beberapa kali buka suara soal desakan dari pihak Nikita yang nyuruh kliennya minta maaf. Kata Yulianus Sembiring, pengacaranya Reza, mereka sih nggak masalah buat minta maaf asal pihak Nikita bisa buktiin kalau pasal 369 yang sekarang dipakai itu emang nggak ada kaitannya sama pemerasan. Beda dari pasal 368 yang dulu sempat disematkan ke Nikita sebagai terdakwa. Satu hari ini ya. Jadi kami akan meminta maaf kalau di bab 23 tentang pasal 369 di KUHP ini dihapus. Ya, kami akan minta maaf. Tolong ini di-record ya. Ini KUHP ya, KUHP dan KUH Perdata. Ini saya beli baru semalam ini supaya saya takut ada perubahan. Jadi tolong ini dilihat, kalau ini dirubah pasti kami minta maaf. Tapi kalau ini tidak dirubah,
Ya ini benar, berarti dakwaan jaksa itu benar tentang adanya pemerasan dan pengancaman sebagaimana pasal 369. Ya, gimana sih? Dia ngelaporin orang pemerasan, tiba-tiba pemerasannya dihapus. Itu bahasa Indonesia, lapor salah. Kan ceritanya gitu, melaporkan seseorang melakukan pemerasan salah, dihapus sama jaksa. Lu salah lapor pemerasan, yang benar itu melakukan pencemaran. Pasal yang dilaporkan 368 itu dihapus. Itu sah. Artinya ada kesalahan dari Anda. Kalau Anda gentle, ya Anda minta maaf. Ya saya salah, kemarin saya salah lapor. Itu sudah disahkan sama jaksa kok. Kan bukan keinginan kita. Jaksa menyatakan Anda salah. Laporan Anda itu jangan 368 pemerasan. Harusnya Anda melaporkan dengan 369 ayat 1. Artinya yang selama ini dilakukan itu adalah bentuk kesalahan. Kalau orang salah, ya gentlenya, moralnya itu minta maaf secara moral. Soal pasal 369 yang masuk ke salah satu dakwaan jaksa penuntut umum buat Nikita Mirzani sempat bikin heboh loh. Di luar ruang sidang, debat soal pasal ini jadi rame banget. Dua belah pihak sama-sama ngotot dengan argumen versi mereka sendiri. Menurut penjelasan Fahmi Bahmit dalam surat dakwaan yang mereka pegang, ada 3 dakwaan yang dijatuhkan ke Nikita. 2 diantaranya termasuk pasal 369. Katanya sih nggak berkaitan langsung sama pemerasan, tapi lebih ke urusan pencemaran nama baik. Oke, dari 3 ini clear, jelas. Secara yuridis, bukti berdasarkan bukti data dakwaan, tidak ada satupun pasal pemerasan yang didakwakan. Jadi karena sudah di pengadilan namanya dakwa, yang didakwakan kepada Nikita. Yang harus Anda pahami bahwa sejak kemarin secara hukum, secara yuridis sah, Nikita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Yang didakwakan semuanya 3-tiganya, 2 adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dakwaan yang terakhir tentang tindak pidana pencucian. Jadi saya tidak mau berandai-andai ya. Ini saya baru beli buku KUHP dan KUH Perdata ini. Di pasal 369 ya, bab 23 dijelaskan bahwa pasal 369 itu adalah tentang pemerasan dan pengancaman. Ya, ini jelas ya, pemerasan dan pengancaman. Kalau kemudian rekan sejawat kami menyatakan bahwa pasal 369 adalah merupakan pasal pencemar nama baik, ya saya berharap ini dihapus dulu. Ya, bab 23 ya, pasal 369 dihapus dulu nih, yang mengatakan bahwa bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman itu diatur dalam pasal 368 dan 369. Nah, kalau sudah dihapus ini, ya wajar dong klien kami meminta maaf. Kenapa? Karena ini rupanya KUHP yang salah. Kan begitu, berarti rekan sejawat kami yang benar gitu loh. Kalau kemudian KUHP yang benar ya, kalau KUHP-nya yang benar, pasal 369-nya tentang pemerasan pengancaman, ya nantilah. Di luar desakan minta maaf yang sampai sekarang masih dianggap angin lalu sama pihak Reza Gladys, muncul lagi satu poin keberatan dari tim Nikita. Kali ini, soal perubahan pasal dari 368 ke 369 yang dipakai JPU dalam dakwaan. Menurut pihak Nikita, kalau memang JPU pakai pasal 369, yang seharusnya jadi pelapor itu bukan Reza sebagai individu, tapi pihak perusahaan yang ngebawahi brand kecantikannya. Artinya, dari sudut pandang mereka, posisi Reza di sini nggak pas buat jadi pelapor secara personal karena pasal tersebut lebih relevan kalau kasus berkaitan dengan badan hukum. Yang paling penting dari eksepsi itu bahwa terjadi error in subjecto, artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Gletik seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Itulah yang kita sampaikan di dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum. Ada beberapa poin-poin penting yang krusial yang harus saya sampaikan terkait pasal 369 ayat 1 KUH Pidana, di mana pasal tersebut ternyata adalah delik aduan dan tidak bisa sembarang orang merubah pasal tanpa adanya sebuah pengaduan dari korban seperti itu. Pastikan Abidon.